البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Oh, mana lupa apakah hadis ke-95 sudah belum? Tapi kita baca ada 95. Baik. Baru 94 ya. Baik, hadisnya hampir sama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-hadisul khamis wa tis'un haddatsana Abdah ibnu Abdullah. Qala haddatsana Abdus Samad. Qala haddatsana Abdullah ibn al-Musanna. Qala haddatsana Sumamah bin Abdullah an Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimah a'adaha salasan. Bahwasanya Nabi SAW sering apabila mengucapkan suatu kalimat, beliau mengulangnya 3 kali hatta tufhama sehingga dipahami apa yang datang dari beliau, penjelasannya dipahami. Wa idza ata ala qaum fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Apabila beliau mendatangi sekelompok orang, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka, beliau mengucapkan salam kepada mereka 3 kali. Hadis ini rawinya sama dengan rawi yang sebelumnya. Tapi apa? Ada penjelasan. Abdah ini ada siapa? Abdah bin Abdullah. Dan beliau ini adalah Abu Sahal, Abdah bin Abdullah al-Basri. Siqah, sabit. Baik. Bukan Abdah bin Abdirrahim, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam hadis ini bukan Abdah bin Abdirrahim, tapi Abdah bin Abdullah. Bahkan beliau tidak memiliki riwayat dari Abdah bin Abdirrahim, kata Al-Hafidz. Beliau adalah ulama Basrah. Qala haddatsana Abdus Samad ibnu Abdul Waris al-Basri. Beliau juga Abu Sahal, siqah. Jadi ini Abu Sahal meriwayatkan dari Abu Sahal. Sama-sama Basri. Baik. Abdus Samad bin Abdul Waris. Kalau tadi Abdah bin Abdullah As-Saffar al-Basri. Qala haddatsana Abdullah ibnul Musanna. Abdullah ibnul Musanna, beliau Abul Musanna. Kunyahnya Abdullah ibnul Musanna bin Abdullah bin Anas bin Malik. Jadi masih apa istilahnya ya? Cicitnya Anas bin Malik. Abdullah bin Musanna, iya. Iya, nama ayahnya Musanna. Iya. Abdullah ibnul Musanna bin Abdullah bin Anas bin Malik. Beliau diperselisihkan kualitinya, tetapi apa? Beliau Hasan, kesimpulannya Hasan. Kesalahan yang beliau miliki hanya di beberapa hadis. Dan Imam Bukhari sudah meneliti hadis yang benar dan mana hadis yang keliru terhadap Abdullah bin Musanna ini. Beliau Abdul Musanna. Ya, ini kata para ulama, ini samai. Orang Arab kadang menggunakan al, kadang tidak untuk nama orang. Seperti Hasan, kadang Al Hasan, Husain, Al Husain. Ya, Abdul Musanna. Seperti Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas. Terkadang ada al, terkadang tak ada al. Kalau haddatsana Sumamah bin Abdullah, ini pakciknya. Sumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik, siqah. Dari kalangan tabi'in. Yang tadi Basri, yang ini juga Basri. Anas sudah terulang-ulang, beliau Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari al-Basri min asbatin nas. Yaitu termasuk yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Hafidz mengatakan semua sanad ini Basriun, semuanya ulama Basrah. Sumamah ibnu Abdullah ini qadhi Basrah. Baik. Nah, sekarang Anas bercerita annahu kana idza takallam, menunjukkan sering, sebagaimana dinukilkan dari Al-Karmani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ad-Darari. Pola seperti ini menurut para usuliyyin menunjukkan selalu demikian Nabi. Karena idza takallam, ada idza menunjukkan terulang-ulang. Jika bicara memang beliau seringnya seperti itu. Apa itu? A'adaha salasan, mengucapkan sebanyak 3 kali. Kalimah di sini bukan maksudnya hanya satu kata, definisi secara nahwu bukan. Kalimah dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, maksudnya adalah jumlah mufidah, satu rangkaian kalimat itu. Baik.
Kata beliau di sini hatta tufhamaan, sehingga dipahami dari beliau. Ini menunjukkan disunnahkan untuk mengulang-ulang ucapan sehingga dipahami. Apa tujuan kita berbicara? Agar orang memahami apa yang kita ucapkan. Kalau orang tak paham, maka berarti tujuan kita belum tercapai, matlamat kita belum diraih. Makanya sampai perkara ini diambil berat oleh Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, lapangkanlah dada saya dan mudahkanlah urusan saya, dan uraikanlah simpul atau ikatan kesulitan yang ada di lidah saya agar orang-orang itu memahami ucapan saya. Jadi memang tujuan dakwah, tujuan bicara adalah agar orang-orang paham. Berarti kalau perlu diulang, memang perlu diulang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imamul Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk membantah sebagian ulama yang mengatakan aib seorang muhaddis itu minta diulang oleh gurunya. Dan ini memang disebutkan di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi punya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada sebagian muhaddisun yang kalau muridnya itu minta diulang, muhaddisun mengatakan tak boleh diulang, berarti hafalanmu buruk. Wah, ini salah. Nabi saja beliau berkenan untuk mengulang kepada sahabat agar mereka paham. Terkadang orang sekali paham, terkadang perlu 2 kali, perlu 3 kali. Maka apa aibnya untuk kita? Kenapa kita tidak mau mengulang? Nabi saja mengulang. Kenapa? Ya akhirnya memang jadi susah. Nah, makanya Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, tetapi yang betul Nabi SAW mengulang. Bahkan dalam Quran Allah sendiri mengulang-ulang. Cerita Adam berapa kali diulang, cerita tentang misalkan apa sujudnya malaikat berapa kali diulang, cerita Nabi Musa bahkan paling banyak diulang. Nah, diulang-ulang seperti itu. Bahkan wahyu yang pertama saja itu prosesnya pun terjadi pengulangan. Iqra qal ma'ana biqari. Kemudian Nabi didekap dan seterusnya, lalu dilepaskan, lalu Jibril mengatakan lagi Iqra. Ini diulang-ulang. Ini menunjukkan apa? Pentingnya pengulangan ketika diperlukan. Baik. Pernah disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami', ada perdebatan antara A'mas dengan muridnya. Kebetulan muridnya itu telinganya agak tuli, agak peka. A'mas menyampaikan hadis, muridnya mengatakan, wahai Syekh, tolong diulang, saya tak dengar. A'mas mengatakan, inilah suara saya seperti biasa. Saya tak boleh dibebani melebihi apa yang menjadi kebiasaan saya. Nah, muridnya mengatakan, tapi kan Anda mampu untuk mengeraskan suara, sementara saya tidak mampu untuk mendengar suara yang tadi. Apa? Mungkin macam itu. Intinya kurang pendengarannya. Akhirnya terjadi perdebatan. Tapi mereka bukan orang jahat. Mereka berdua sama-sama baik. Maka mereka mencari seorang hakim di antara murid-murid yang pandai. A'mas mengatakan, ya sudah, kau jadi hakim. Maka kemudian si murid mengatakan bahwasanya si murid yang ini, yang tuli telinganya, dia telah bertakwa semampunya. Memang inilah yang dia mampu, pendengaran dia. Sementara Anda masih mampu bertakwa lebih dari itu, mengeraskan suara. A'mas mengatakan, kok betul. Akhirnya diulang lagi dengan suara lebih keras. Ini contoh guru yang mau mengulang suara apabila diminta. Yang lain sebagian tak mau diminta, mengatakan hadis kalau diulang keindahannya hilang katanya, tapi tak ada dalilnya, mana ada macam itu. Iya betul. Cuma apa kalau sudah 3 kali ya tentunya letih gurunya kalau disuruh mengulang 4, 5. Nah besok lagi datang. Nah itu. Kalau di Damat dulu guru saya yang dari Syam, dari beliau Syam, entah dari Jordan atau mana. Ketika kalau bicara laju, maka murid mengatakan, Syekh tolong diulang. Beliau mengatakan, itu kamu punya kaset recorder semuanya, dengar dari kaset itu aja lah. Ya memang sudah ada mesin. Beliau bilang, udah pakai mesin pengulang. Untuk apa mesin itu didatangkan? Waktu itu belum banyak MP3 dan belum banyak handphone, jadi pakai rekaman, pakai kaset-kaset rekaman. Iya. Dulu anak beli juga di
Tapi tak ada di Damaj waktu itu. Tape recordernya harus beli di ibu kota provinsi di Sokdah. Nah, ketika waktu semuanya cuti karena apa itu namanya, berangkat ke pekuburan, tahu-tahu waktu balik udah hilang. Ada yang pinjam tanpa izin, tak balik sampai hari kiamat. Nah, itu mencuri sebenarnya, cuma pinjam tanpa izin. Nakal gitu. Baik. Kemudian disebutkan di sini, wa idza ata ala qaum fasallama alaihim, apabila beliau mendatangi sekelompok orang lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ini menunjukkan disunnahkannya orang yang datang salam kepada orang yang duduk-duduk di situ, yang sudah ada di situ. Orang yang sedikit salam kepada orang yang banyak. Ma'ruf di dalam hadis-hadis yang lain yang insya Allah akan dilewati dalam kitabus salam. Nah, Nabi mencontohkan itu, walaupun beliau Nabi, walaupun derajat paling tinggi, tapi beliau tawadhu, beliau mau mengucapkan salam, bukan minta orang selalu salam pada beliau. Salama alaihim salasa, beliau mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Dijelaskan oleh Al-Karmani, ini tentunya apabila hendak masuk minta izin, seperti dalam hadis apa? Hadis Abi Musa. Makanya nanti Imam Bukhari akan mengulang hadis ini digandingkan dengan hadis Abi Musa yang mengetuk pintu lalu minta izin masuk mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Menunjukkan bahwasanya disunahkannya mengucapkan salam 3 kali itu kalau mau minta izin masuk ke kumpulan orang atau ke rumah orang. Tapi kalau sekedar lewat saja maka tidak sampai disunahkan mengulang-ulang. Tapi ini kalimat terakhir ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bukan mustahil juga dengan keumuman dalil-dalil yang ada, Nabi juga mengulang salam pada orang yang beliau lewati apabila beliau khawatir orang itu tidak dengar. Karena terkadang orang sedang berdiri, dia sedang bingung, sedang pikirannya pening, pikir hutang, pikirannya pening, pikir urusan banyak. Orang salam, dia tak dengar. Maka perlu kita dekati, Assalamualaikum, sehat ke, atau apa, dan seterusnya. Ya, perlu diulang, barangkali dia tadi memang tak sedar. Seperti yang pernah dialami Utsman bin Affan dan yang lainnya. Intinya ini disunahkan untuk mengulang-ulang salam agar yang disalami juga tahu dia telah diberi penghormatan, dan agar yang mengucapkan salam juga dapat pahala mengulang-ulang ibadah tadi sebanyak 3 kali. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.